Salah satu ciri orang yang mendapatkan keberkahan di pagi hari adalah orang itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tergerak hatinya, tergerak anggota badannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari, maka itu ciri orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa baginda Nabi mendoakan keberkahan bagi umatnya di pagi hari? Karena pagi hari waktu subuh adalah awal mula dari kehidupan manusia. Maka barang siapa yang mengawali pagi harinya dengan beribadah kepada Allah, maka berarti seluruh sisa waktu di dalam hidupnya pada hari itu adalah waktu-waktu yang diberkahi. Karena di waktu subuh, di mana Allah Subhanahu wa taala pilih dan jadikan sebagai waktu bergantinya shift antara malaikat malam dengan malaikat siang. Malaikat yang diberi tugas oleh Allah taala bekerja di malam hari, baik itu malaikat yang berkeliling, malaikat at-tawafun, malaikat yang berkeliling menuju rumah-rumah memperhatikan kehidupan manusia. Setelah mereka selesai menjalankan tugasnya, maka mereka mampir ke masjid terdekat. Lalu di masjid terdekat itu mereka melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan orang yang sholat di masjid itu. Lalu kemudian turun juga malaikat yang akan bekerja di siang harinya. Mereka turun di waktu subuh, sholat juga di masjid terdekat di mana dia bertugas. Maka pergantian shift tugas malaikat itu terjadi di sholat subuh dan terjadinya di sholat asar. Siapa yang dapat melaksanakan sholat subuh, pada dasarnya dia sedang sholat bersama malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan di pagi hari ini kita adalah orang-orang yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada 3 waktu yang kita dilarang untuk tidur pada 3 waktu tersebut, karena tidur pada 3 waktu itu menjadi asbab masuknya penyakit ke dalam diri manusia. Apakah 3 waktu yang kita tidak dianjurkan untuk tidur pada waktu itu? Yang pertama adalah tidur ba'da sholat subuh sampai datangnya waktu duha. Ya, usahakan kalau kita bisa untuk tidak tidur sengantuk-ngantuknya, usahakan tidurnya nanti ba'da sholat duha. Kalau sudah masuk waktu duha, sholat duha baru kemudian boleh tidur. Sebelum itu jangan sampai tidur. Yang kedua, kita dilarang untuk tidur di antara asar dengan maghrib. Itu waktu yang kita dilarang dan itu bisa menyebabkan penyakit di bagian otak manusia. Yang ketiga, waktu yang kita dilarang tidur adalah antara maghrib dengan isya. Tapi kalau begelak boleh Pak Kali. Ya, boleh begelak. Tapi kalau tidur jangan sampai ya antara maghrib dengan isya. Dan sini syukurnya alhamdulillah kita habiskan waktu kita di pagi hari ini dengan kita duduk di majelis ini. Maka mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.